kita berkontribusi dengan teknologi-teknologi open source gitu ya. Jadi mayoritas atau beberapa teknologi yang ada di Google Cloud itu adalah teknologi open source yang di managed service gitu ya. Contohnya apa? Ada Kubernetes gitu ya. Kita punya Google Kubernetes Engine, kita kontributornya juga. Kita juga punya Dataproc ya. Dataproc itu adalah manage Hadoop cluster ya. Jadi kalau bapak-bapak dan ibu-ibu pingin pakai Hadoop cluster tapi di manage, itu di Google Cloud ada namanya Dataproc. Misalnya udah bosan dengan Google Cloud, apakah bisa saya pindahin ke on-premise lagi? Bisa. Karena teknologinya sama. Mungkin harus ada dirubah dikit, tapi kita nggak nge-login bahwa harus di Google Cloud. Gitu. Kubernetes kalau udah bosan dengan Google Cloud, bisa pindah ke yang lain nggak? Atau bisa pindah ke on-premise? Bisa. Kita nggak nge-login. Kemudian kita juga punya API management gitu ya, namanya APG. Jadi kita bisa mengconnect legacy application across cloud. Jadi dia kayak API gateway, backendnya bisa on-premise, bisa di cloud gitu ya. Itu namanya APG. Kemudian kita juga ada Anthos platform. Jadi ini basically dia bisa memanage Kubernetes cluster yang ada di on-premise, di cloud provider lain, dan di Google Cloud dengan satu control plane yang sama gitu ya. Nah, itu ada platformnya namanya Anthos. Jadi apakah pandangan kita terhadap hybrid dan multi cloud, kita very open. Karena teknologinya open dan kita juga bisa running beberapa workload kita atau manage workload di cloud provider lain. Layanan-layanan ini kita punya 9 layanan populer ya, 1 billion users yang 1 miliar user gitu ya, tiap-tiap layanan. Tapi intinya di situ artinya apa? Artinya Google itu sangat berpengalaman untuk handle this amount of data, very big data. Dan nggak cuma data gitu kan, tapi juga machine learning on top of it. Kayak search gimana caranya bikin ranking, YouTube gimana cara rekomendasi, fotos dan seterusnya gitu ya. Dan offering dari Google adalah perusahaan-perusahaan itu bisa menggunakan pengelolaan data dan machine learning yang sama yang Google lakukan. Jadi yang Google lakukan untuk nyimpen Gmail misalnya, itu sama di-offer ke teman-teman. Yang Google lakukan untuk menyimpan fotos, itu sama yang di-offer ke teman-teman. Gitu ya. Yang Google lakukan untuk machine learning terhadap fotos misalnya, visual, image, machine learning itu sama yang dilakukan oleh Google dan di-offer ke teman-teman. So that's the offering yang Google ingin berikan ke customers. Sendiri di luar machine learning dan AI itu di atas Google Cloud Platform itu cukup lengkap, bisa kita bilang. Jadi kita dari aspek vendor gitu ya, seringkali menjawab pertanyaan dari customer, bisa nggak aplikasi kita sekarang seperti ini kita pindahin ke cloud, kita pengen lift and shift gitu kan. Mungkin sekarang basisnya apa? Datanya streaming, datanya di Kafka, pakai RabbitMQ mungkin. Itu bisa, sangat bisa. Kita pakai PubSub gitu ya, kita pakai Dataflow. Proses itu jujur ya gampang lah, settingannya gampang, secara teknisnya gampang, secara monitoringnya gampang, kita bisa lihat latency-nya berapa second, itu semua gampang. Jauh lebih gampang dibanding saya setting on-premise ya, untuk development pakai laptop aja lebih ribet gitu kan. Dan semua itu ujungnya kemana? Kalau datanya berbasis tabular, SQL, itu kita pakainya tentu BigQuery. Kalau datanya NoSQL gimana? Kita beberapa use case kita pakai namanya Bigtable, mungkin di sini nggak ada ya. Bigtable itu NoSQL database-nya, punyanya Google juga. Terus kita kadang-kadang kan bingung ya, dari database NoSQL kita pengen query-nya SQL. Bisa kita konekin ke BigQuery juga. Itu tadi namanya federated tables atau external tables. Jadi kita bisa memperlakukan si data NoSQL ini seolah-olah data SQL. Itu enaknya semua data Google Cloud Platform integrated.